Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Selvi Megalestari dengan NIM 1820209019 dari Fisika Angkatan 2018, mata kuliah Fisika Statistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang fasa. Nah, dalam ruang fasa ini, saya misalkan kita memiliki sebuah partikel. Partikel lengkap posisi dengan koordinat X, Y, dan Z. Nah, akan tetapi koordinat posisi saja tidak lengkap untuk mendeskripsikan dinamika partikel tersebut. Kita memerlukan koordinat kecepatan. Koordinat kecepatan dengan koordinat Vx, Vy, dan Vz. Sudah kita ketahui bahwasanya momentum itu adalah perkalian massa dan kecepatan, yaitu vektor P sama dengan M vektor V. Maka untuk mendeskripsikan dinamika partikel secara lengkap, kita harus memberikan 3 koordinat spasial dan 3 koordinat momentum. Deskripsi tadi dapat dijelaskan dengan lengkap dinamika partikel jika memberikan 3 koordinat spasial dan 3 koordinat momentum. Nah, koordinat spasial dan koordinat momentum tadi dapat digabungkan dengan X, Y, Z, Vx, Vy, Vz. Jadi, dari penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa ruang fasa adalah ruang yang mengandung koordinat posisi dan koordinat momentum, atau ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dan ruang momentum, atau ruang spasial dan ruang kecepatan. Nah, untuk gambarnya nanti saya akan tampilkan sebuah gambar ilustrasi ruang fasa. Saya akan menjelaskan elemen volume ruang fasa. Jika ruang fasa ini dibangun oleh ruang spasial 3 dimensi dan ruang momentum 3 dimensi, maka elemen volume ruang spasial adalah dvs sama dengan dx, dy, dan dz. Nah, untuk elemen volume ruang momentumnya adalah dvp sama dengan dpx, dpy, dan dpz. Nah, untuk elemen volume ruang fasa, kita gabungkan elemen volume ruang spasial dengan elemen volume ruang momentum. Jadi, elemen volume ruang fasa menjadi dt sama dengan dvs, dvp sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dan dpz. Untuk ruang fasa yang dibangun oleh ruang spasial 2 dimensi dan ruang momentum 2 dimensi, elemen volume ruang spasial adalah dSE sama dengan dx, dy. Nah, untuk elemen volume ruang momentum adalah dsp sama dengan dpx, dpy. Nah, untuk elemen volume ruang fasa, kita gabung juga elemen volume ruang spasial dengan elemen volume ruang momentum menjadi dt sama dengan dss, dsp sama dengan dx, dy, dpx, dan dpy. Untuk ruang fasa yang dibangun oleh ruang spasial 1 dimensi dan ruang momentum 1 dimensi, maka elemen volume ruang spasialnya adalah dxs sama dengan dx. Nah, untuk elemen volume ruang momentumnya adalah dpp sama dengan dpx. Nah, untuk yang elemen volume ruang fasa adalah dt sama dengan dxs, dpv sama dengan dx, dpx. Dari penjelasan elemen volume di atas, itu untuk kasus yang 3 dimensi, elemen volume yang pada umumnya untuk kasus yang 2 dimensi adalah elemen luas, sedangkan untuk kasus yang 1 dimensi adalah elemen panjang. Selanjutnya, kita akan membahas energi kinetik.
Nah, kita tinjau elemen kecil volume dalam ruang fasa yang dibatasi oleh koordinat-koordinat sebagai berikut. Antara X sampai X plus DX, antara Y sampai Y plus DY, antara Z sampai Z plus DZ, antara PX sampai PX plus DPX, antara PY sampai P plus DPY, antara P sampai PZ plus DPZ. Nah, jadi volume ruang fasa elemen tersebut adalah dt sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dan dpz. Di dalam volume tersebut, komponen partikel adalah Px, Py, dan Pz. Nah, dengan demikian, energi kinetik partikel yang berada dalam elemen volume tersebut adalah E sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah m Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat sama dengan 1/2 M Mvx kuadrat plus Mvy kuadrat plus Mvz kuadrat sama dengan 1/2 M itu Px kuadrat plus Py kuadrat plus Vz kuadrat. Sistem dalam ruang fasa. Nah, di atas tadi sudah kita bahas satu sistem dalam ruang fasa. Nah, bagaimana jika terdapat n sistem? Tiap sistem itu memiliki 6 koordinat bebas, 3 koordinat spasial, dan 3 koordinat momentum. Koordinat sistem pertama dapat ditulis X1, Y1, Z1, P1X, P1Y, P1Z. Nah, sedangkan untuk koordinat sistem kedua, X2, Y2, Z2, P2X, P2Y, dan P2Z, sampai seterusnya. Nah, jika sistem pertama berada pada elemen yang dibatasi oleh koordinat-koordinat berikut antara X1 sampai X1 plus DX1, antara Y1 sampai Y1 plus DY1, antara Z1 sampai Z1 plus DZ1, antara P1X sampai P1X plus DP1X, antara P1Y sampai P1Y plus DP1Y, antara P1Z sampai P1Z plus DP1Z, maka volume elemen ruang fasa yang menjadi lokasi sistem tersebut adalah dt1 sama dengan dx1, dy1, dz1, dp1x, dp1y, dp1z. Dengan cara yang sama juga, maka kita peroleh volume ruang fasa yang ditempati oleh sistem kedua itu adalah dt2 sama dengan dx2, dy2, dz2, dp2x, dp2y, dp2z, sampai seterusnya. Nah, dari hasil tadi, maka kita dapatkan elemen total ruang fasa yang ditempati oleh n buah sistem adalah dt sama dengan dx1, dy1, dz1, dp1s, dp1y, dp1z, dx2, dy2, dz2, dp2x, dp2y, dp2z, sampai dengan dxn, dyn, dzn, dpxn, dpyn, dan dpnz itu sama dengan V dengan batas atas n, I sama sampai 1, dx1, dy1, dz1, dp1s, dp1y, dp1z,
sama dengan V dengan batas atas N dan bawah I sama dengan 1 dTi. Di dalam elemen ruang fasa tersebut, energi masing-masing sistem adalah, untuk yang sistem pertama, E1 sama dengan 1/2M P1X kuadrat plus P1Y kuadrat plus P1Z kuadrat. Nah, untuk sistem keduanya, E2 sama dengan 1/2M P2X plus P2Y plus P2Z. Sampai dengan En sama dengan 1/2M Pn1 kuadrat plus Pn2 kuadrat plus Pnz kuadrat. Nah, dengan demikian energi total N sistem yang menempati ruang fasa dalam persamaan 3.3 tadi adalah E sama dengan E1 plus E2 plus sampai dengan plus En. Nah, sama dengan sigma N dengan batas bawah I sama dengan 1 sama dengan sigma dengan batas N bawah I sama dengan 1 itu 1/2M P1X kuadrat plus P1Y kuadrat plus P1Z kuadrat. Selanjutnya kita menghitung jumlah keadaan. Nah, pada penurunan fungsi distribusi, kita sudah membagi energi atas kelompok-kelompok energi dari kelompok ke-1 hingga kelompok ke-M. Tinjau sebuah sistem dengan energi E sama dengan P2 plus P2 plus P2 atau 2M. Nah, penulisan energi di atas dapat dibalik sebagai P1 kuadrat Y kuadrat plus PZ kuadrat itu sama dengan akar 2ME. Nah, selanjutnya kita bandingkan persamaan 3.5 tadi dengan persamaan untuk bola berikut, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan 3.5 dan persamaan 3.6 tadi itu sama persis. Pada persamaan 3.5 yang berperan sebagai jari-jari adalah akar 2ME. Ini berarti dalam koordinat momentum nilai-nilai Px 1, Py dan Pz yang memberikan E konstan adalah yang berada pada permukaan bola dengan jari-jari akar 2ME. Satu kulit bola mewakili satu nilai energi. Makin besar jari-jari bola, maka makin besar energi yang dimiliki sistem yang berada pada kulit bola momentum tersebut. Nah, nanti di sini ada gambar. Itu adalah gambar bola pada ruang momentum, jari-jari bola dengan akar 2ME. Jika kita bagi energi assembly atas kelompok-kelompok energi, maka tiap kelompok akan diwakili oleh kulit bola dengan ketebalan tersebut. Nah, mari kita ambil elemen volume pada kulit bola dengan jari-jari akar 2ME dan ketebalan D akar 2ME, maka luas bola tersebut adalah SP sama dengan 4V akar 2ME kuadrat itu sama dengan 8 VME. Nah, untuk tebal kulit bola adalah D akar 2ME sama dengan akar 2M, D akar E sama dengan akar 2M dikali 1/2 E min 1/2 DE sama dengan akar 2M per 2 E pangkat min 1/2 DE.
Dengan demikian, volume kulit bola adalah dVp sama dengan SP D akar 2 itu sama dengan 8 VME akar 2M per 2 pangkat minus 1 per 2 DE sama dengan 2V 2M pangkat 3 per 2 pangkat 1 per 2 DE. Nah, di situ sudah ada gambar elemen volume dalam ruang momentum berupa kulit bola. Volume ruang fasa yang ditempati oleh sistem yang berada pada kulit bola momentum serta dalam elemen volume spasial dvs itu sama dengan dx, dy, dz adalah dt sama dengan dx, dy, dz 2pi 2m pangkat 1 per 2 de. Nah, volume ruang fasa yang ditempati oleh sistem pada semua ruang spasial tetapi tetap berada dalam kulit bola momentum diperoleh dengan mengintegralkan persamaan 3.2. Nah, delta Tp sama dengan integral dx, dy, dz 2pi 2m pangkat 3 per 2 1 per pangkat 1 per 2 de itu sama dengan 2VV 2M pangkat 3 per 2 pangkat 1 per 2 DE. Dengan V sama dengan integral dx, dy, dan dz itu adalah volume total ruang spasial yang tidak lain merupakan volume assembly itu sendiri. Nah, kita belum mengetahui berapa kerapatan keadaan dalam ruang fasa. Nah, untuk sementara kita menganggap kerapatan keadaan tersebut adalah B. Nah, jumlah keadaan dalam elemen ruang fasa itu delta Tp sama dengan volume ruang fasa dikali kerapatannya yaitu B delta T P sama dengan 2VVB 2M pangkat 1 per 2 pangkat 1 per 2 DE. Jika kelompok-kelompok energi yang kita bangun di dalam assembly diwakili oleh kulit bola, maka kita dapat menyamakan gas S dalam persamaan 2.11 dengan B delta T pada persamaan 3.12. Nah, akhirnya kita dapatkan ungkapan untuk G sebagai GS sama dengan 2VPB 2M pangkat 3 per 2 1 per 2 DE. Tentukan NS. Nah, setelah kita mengetahui bentuk GS dalam fungsi kontinu yaitu yang tertuang dalam persamaan 3.13. Nah, selanjutnya kita akan menentukan NS dalam bentuk kontinu juga. Dalam bentuk diskrit hubungan antara NS dan GS itu adalah NS sama dengan GS A plus beta ES. Nah, pada persamaan yang saya sebutkan di atas, NS adalah jumlah sistem dalam assembly. Nah, sekarang kita mendefinisikan kerapatan sistem yaitu jumlah sistem persatuan energi. Untuk kerapatan sistem kita gunakan simbol Ne. Nah, dengan demikian, jumlah sistem dalam kulit bola yang dibatasi oleh energi E dan E plus DE adalah NEDE. Dengan mengganti N tadi dengan NEDE dan G dengan persamaan 3.13, kita dapatkan hubungan antara jumlah sistem dan kerapatan keadaan dalam bentuk kontinus sebagai berikut. Itu
sudah saya tampilkan. N E DE sama dengan 2V PB 2M 3 pangkat 3 per 2 E pangkat 1 per 2 DE X dikali E A plus beta E. Nah, 2V PB itu 2M pangkat 3 per 2 E A plus beta E pangkat 1 per 2 DE. Selanjutnya, volume elemen ruang fasa dinyatakan dalam momentum dan laju. Nah, di dalam persamaan 3.11 menyatakan elemen volume ruang fasa dinyatakan dalam variabel energi. Nah, kita juga dapat menyatakan elemen volume tersebut dalam variabel momentum atau laju. Kita mulai dari hubungan E sama dengan P kuadrat per 2M, sehingga E itu sama dengan 1 pangkat 1 per 2 sama dengan 1 per 2M pangkat 1 per 2P. Nah, untuk DE sama dengan 1 per M PDP. Nah, kita substitusikan persamaan 3.15 tadi dengan 3.16. Nah, diperoleh ungkapan elemen ruang fasa dinyatakan dalam momentum sebagai berikut. Delta T P sama dengan 2VP 2M pangkat 3 per 2 dikali 1 per 2M pangkat 1 per 2 P dikali 1 per M PDP sama dengan PV V P kuadrat DP. Mengingat hubungan antara momentum dan laju P sama dengan MV, maka DP sama dengan MdV. Konsekuensinya, kita dapat menulis elemen ruang fasa dalam koordinat posisi sebagai berikut. Delta TP sama dengan 4VP MV kuadrat MdV sama dengan 4V VM pangkat 3 V pangkat 2 dV. Dengan menggunakan persamaan 3.16, maka kita dapatkan GS sama dengan B delta TP sama dengan 4V B VM pangkat 3 V kuadrat dV. Dan kerapatan keadaan menjadi N V dV sama dengan GS E A plus beta E sama dengan 4V VM pangkat 3 V kuadrat dV dikali E plus beta MV kuadrat per 2 sama dengan 4V BVM pangkat 3 E pangkat A V kuadrat E minus MV kuadrat per 2 KT dV. Nah, hanya itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.